Selamat semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Presmani dengan NPM 1505110250243. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang merebun atau rendahnya penggunaan benih dan bibit bermutu kedelai di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini tuh sangat suka sekali dengan tahu, tempe, kecap, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bahan utama atau bahan bakunya yaitu kedelai. Nah, tapi di Indonesia itu masih banyak sekali permasalahan. Seperti yang pertama, benih bersertifikat yang masih terbatas. Kenapa bisa terbatas? Karena seperti yang kita ketahui bahwa seiring bertambahnya zaman, pasti penduduk itu semakin banyak. Nah, tetapi di Indonesia produksi benih lokal itu masih sedikit. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Menurut data di Indonesia itu penggunaan benih atau bibit bermutu kedelai itu masih di bawah 10%. Sedangkan di daerah yang berpotensi tanaman kedelai itu seperti Sulawesi Tenggara itu 28%, which is itu dikit banget. Lalu yang permasalahan kedua ada harga benih lokal yang mahal. Ini menjadi permasalahan yang membuat para petani itu malah menanam benih yang hasil dari jual pasar yang belum tentu mendapatkan sertifikat apakah dia benihnya unggul. Petani juga kadang menggunakan benih yang hasil dari panennya sendiri, jadi hasil panennya itu ditanam lagi yang belum terjamin gitu kayak bagaimana hasilnya. Lalu yang ketiga ada adopsi inovasi yang rendah dan terbatas. Permasalahannya itu karena membutuhkannya ilmu yang tinggi, keterampilan yang tinggi, keterampilan yang bagus, dan biaya yang sangat mahal. Tentunya itu menjadi permasalahan untuk penangkar benih di Indonesia yang lokal. Lalu akibatnya apa? Akibat yang kita dapatkan yaitu hasilnya jadi rendah, terus mutunya jelek, terus pendapatan petani juga menjadi menurun. Lalu yang kedua, harga produksi yang tinggi itu menjadikan Indonesia itu jadi tergantung oleh benih-benih impor seperti Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada produktivitas yang tidak optimal. Nah, dari semua permasalahan dan akibat itu, kelompok kita mempunyai solusi. Pertama, yaitu pemerintah dan peneliti itu bekerja sama dengan penangkar benih di Indonesia agar lebih mudah diakses. Nah, selain itu juga perlunya perbaikan distribusi agar para petani itu lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan benih yang bermutu tersebut. Jadi pemerintah juga bisa mendorong lahirnya lebih banyak unit usaha pembenihan di daerah-daerah biar rantai distribusi yang lebih pendek dan harga benih bisa lebih terjangkau. Lalu yang kedua, solusinya itu mengatasi harga benih lokal yang mahal. Nah, salah satu langkahnya itu memberikan subsidi harga benih, lalu memberikan intensif pada penangkar benih lokal agar benih bersaing dengan kedelai impor. Selain itu, efisiensi produksi perlu ditingkatkan lewat penggunaan teknologi modern agar biaya produksi bisa ditekan. Lalu selain itu juga kemitraan antara petani, koperasi, dan perusahaan benih juga bisa banget buat kolaborasi biaya produksi dan distribusi agar lebih ringan lagi dan tidak bergantung kepada impor. Ketiga, meningkatkan pemahaman petani tentang penggunaan benih atau bibit yang bermutu di Indonesia melalui program QDS atau Quality Declared Seed. Lewat program ini, para petani dilibatkan langsung dalam produksi benih yang bermutu kayak bagaimana step by stepnya, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana cara untuk kayak mengembangkannya. Lalu sudah ada benih yang bermutu itu, kita bisa memberikan kayak label QDS yang menggampangkan para petani untuk mendapatkan benih yang bermutu itu. Jadi kayak saat petani melihat benih yang bermutu itu, terus ada lambang QDS, berarti itu benih yang bermutu. Nah, pemerintah juga dapat menyediakan lahan percobaan untuk kayak membandingkan antara benih yang bermutu dan benih yang kurang efektif atau kurang bermutu dan bersertifikat yang abal-abal atau gak jelas itu. Nah, jadi kuncinya itu yang pertama itu meningkatkan produksi benih lokal, memberikan subsidi yang kompetitif, dan memberikan langkah-langkah langsung kepada petani. Bagaimana sih pentingnya penggunaan benih atau bibit yang bermutu itu? Nah, hasil dari pemaparan aku tadi tentunya kalian bakal mendapat banyak manfaat dong, banyak benefit kayak oh ternyata penggunaan benih bermutu itu tidak bisa disepelekan gitu. Jadi kayak kita harus aware, terus pemerintah juga harus aware, terus para peneliti yang berkaitan harus aware juga. Pokoknya semuanya itu wajib berkontribusi dalam ini pastinya dalam bekerja sama. Sekian presentasi dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maklum karena aku masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.